Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Oto Jadul. Saat ini saya berada di daerah Bintaro bersama Pak Wirdan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Randy. Nah, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol. Ada pickup yang lucu, unyu-unyu gitu. Tampilannya keren. Ya, ini di sebelahnya Pak Wirdan. Ini Datsun 620 pickup yang short wheelbase ya. Short wheelbase tahun 74 ya. Tahun 74 ya. Oke, nah jadi mobil ini mungkin saya pernah tahu udah lama Pak Wirdan ngebangunnya juga udah 5 tahun yang lalu ya. Ya, tepatnya pas dibangun sampai finish itu 2015. 2015 ya, tapi mobil sebenarnya dari 2010 udah. 2010 udah ada. Jadi ini mobil apa ya, salah satu ikonnya Pak Wirdan juga di sini. Tapi sebenarnya kita mau ngomongin dari Datsunnya dulu ya. Di belakang kita ini ada 510 Datsun kotak. Juga Pak Wirdan punya beberapa mobil lagi. Jadi kalau memang suka Nissannya sudah sejak lama brandnya ya, Datsun itu. Sebenarnya dari masa kecil saya itu mobil-mobil yang tangguh itu memang, setahu saya kalau yang Jepang itu Nissan. Nissan, oh ya, gitu ya. Udah ini ya. Datsun lah. Kalau dulu belum ada Nissan baru tahun 80-an. Ya, Datsun ya. Iya, Datsun gitu tuh. Bahkan sebelumnya saya juga pakai kan yang seri lain. Awalnya itu Datsun 310, B310 ya. B310 itu juga tangguh juga. Nah, itu malah awalnya saya memori Datsunnya di situ tuh. Itu kok mobil bagus, bentuknya lucu gitu kan. Nah, saya pakai, saya waktu itu memang saya shop engine gitu kan. Terus ya saya lepas karena saya pengen pindah ke Datsun yang lain waktu itu. Gitu. Masih tetap Datsun. Masih tetap Datsun. Ya. Oke, nah kita kalau ngomongin yang di sebelahnya Pak Wirdan ini Datsun 620 pickup ini kalau dilihat banyak sih di pasar, di jalanan masih banyak ya. Tapi dengan kondisi yang sebagus ini termasuk langka gitu. Iya. Kira-kira, nah ini ngebangunnya, dapatnya tahun berapa? Tadi 2010 ya? Sekitar 2010 awal lah. Lalu dibangun 2015. Ya, sebenarnya saya nyicil ya. Artinya saya biasanya kalau mobil itu kan bodi dulu srek aja. Jadi nggak kita cat dulu. Tapi kita benerin kaki sama mesin. Pakai dulu, tahu kaki-kakinya mesin. Ya, itu sudah mulai 2010, 2011 itu sudah mulai kita bangun mesin sama kakinya. Nah, baru 2015 itu baru kita teruskan lagi bodinya karena saya sempat tinggal pergi itu. Nah, Pak Wirdan, kita mau fokus di ini ya, cerita-cerita soal 620 ini. Saya penasaran nih, kira untuk ngebangun ini sebenarnya pertama konsepnya seperti apa? Oke, jadi ini sebenarnya kembali ke resto custom ya. Jadi kita setengahnya memang harus membalikkan ke fungsi awalnya, tapi yang harus bisa dipakai di kondisi saat ini. Jadi memang sebagian besar kita pertahankan spare partnya yang sudah tangguh itu, tinggal kita modifikasi hal-hal yang perlu. Jadi ada 2 hal biasanya. Yang pertama adalah rem, pasti kita ganti kaki-kaki ya, berarti ya. Kaki-kaki ini kaki-kakinya sebenarnya masih ori, masih pakai Kingpen. Oh gitu. Kingpen, ya. Tapi disc brake kita pasang disc brake, ganti 1 set. Aslinya keempat tromol semua ya? Tromol semua. Diganti disc brake, yang depan diganti disc brake. Ganti disc brake. Kalau belakang memang masih tromol. Masih tromol. Ya, mobil-mobil sekarang kan juga yang ada beberapa ya, yang disc brake-nya nggak selalu harus 4 kan. Betul. Ya. Nah, untuk disc brake katanya maksudnya ada copotan dari mana atau mengganti seperti apa? Sebenarnya ini kan bautnya 6 ya. Jadi kita pakai yang basicnya ya dari Nissan juga, ngambil dari bekasnya Terrano kan. Ininya bekasnya kan, Terrano masih bisa masuk ya? Masuk. Oh gitu. Oke. Kayak 6, bautnya tetap 6. Kemudian yang kedua adalah sistem pendingin.
Pendingin, Sistem oke. pendingin kita copot kipasnya yang nempel di mesin, Ah. kita ganti pakai electric fan. Electric fan, pakai copotan Pakai apa? copotan. Kalau itu sepertinya kan kita sesuaikan nama CC-nya ya. Hmm. Kita ambil dari copotan X Singapura. Oke. Sepertinya ini bekas, kita nggak tahu tuh. Yang jelas X Singapura mungkin kalau nggak bekas-bekas mobil Honda atau Toyota yang tipis gitu, sama fan-nya double. Oke. Nah, jadi dua itu dulu yang untuk pickup ini tuh lebih ke pengereman Iya, sama itu ya pendinginan ya. betul. Oke. Baru berlanjut kemana setelah Nah, itu? kalau sudah enak secara body, apa namanya, naikkan enak, baru kita lari ke body. Oke. Nah, body baru mulai dicat, kemudian cari pernik. Nah, kalau catnya ini memang saya kembalikan ke aslinya. Jadi waktu itu kita coba ambil salah satu panel, kita bersihkan sampai keluar dasarnya, bawa ke tukang jual cat, kita minta dioplos warnanya itu. Nah, jadilah ini. Ternyata masih sesuai sama STNK sama BPKB. Apa namanya? Krem. Apa warnanya? Kopi susu. Kopi susu. Iya, tulisannya di STNK kopi susu. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Nah, untuk ngumpulin perintilan nih, kita ngomongin body, susah nggak sih? Sama nggak sama 620 kan ada yang long wheelbase ya? Betul. Atau ada perubahan-perubahan misalnya grill atau lampu-lampu sen gitu? Iya, jadi kalau grill kebetulan dulu dapat baru nos Baru nos. di Senen masih ada, saya dapat ini. Meskipun grill saya masih bagus yang lama, tapi saya masih dapat yang bagusnya. Ini yang Ini versi dipasang ini yang baru ya? yang nos baru, ya? yang nos. Ini grill tahun 76 ke bawah. Oke. Jadi beda di frame lampunya. Nah, kalau yang sen sama set marker lampu-lampu pernik itu memang saya cari di sana, maksudnya di luar. Di luar ya? Nah, dan memang ini yang versi keluar di Kanada sama Amerika ya sen sama lampu belakangnya ini yang kita pasang ini. Yang dipasang ini berarti Iya. versi Amerika ya, US version? Betul, kalau US version itu kan harus ada set markernya ya. Ada set marker, oke. Ini depan, berarti belakang. kalau dari depan itu mika lampu sen yang di bawah itu, kalau di Indonesia warnanya apa? Bening Putih, ya? biasanya putih. Putih. Ini kuning Kuning, ya? ya. Oke. Terus juga ini sen di fender ya? Sen defender yang sebelah kanan depan, sama yang belakang kan ada tuh. Yang belakang set marker. set marker Set marker yang paling belakang itu juga tuh. US version ya? Itu US version itu. Oke. Kan kalau di lokal juga ada seperti ini ya? Lebih tipis. Tapi lebih bentuknya. tipis. Iya, jadi sebenarnya besaran luasannya sama. Heeh. Cuman dia nggak nonjol. Oke, Bedanya, ini nonjol ya? Ini nonjol. Kelihatannya ada ketebalannya. Iya, itu yang berbeda di situ aja. Oke. Kalau Spion? spion masih ya bawaannya kan ada berapa versi. Biasanya yang di sini versinya bulat nih. Yang di tahun ini? Yang di tahun ini yang di Indonesia biasanya bulat. Heeh. Tapi ada juga versi yang memang bentuknya seperti ini nih. Oke. Ya. Ini versi apa kalau ini? Tapi ada di Indonesia ada versi kotak seperti ini. Yang spion ini. Ah. Spion ini waktu saya beli ada tulisannya Datsun. Oh, oke. Iya. Tapi belum Gitu. tentu mobil bukan ini ya versi 620. 620 ada yang pakai spion ini juga. Oh, ada juga. Kalau kita browsing ada itu yang pakai spion versi ini. Oke. Memang di depan gitu kan. Ya. Nah, untuk kaca-kaca atau karet kaca untuk di eksterior apalagi ada kesulitan nggak? Karet kaca enggak mudah. Jadi masih ada yang jual. Kalau enggak ada kita beli online. Dari Thailand masih banyak spare part dari sana. Kalau kaca kebetulan kaca depan ini saya poles aja, masih bawaannya. Gitu. Kinclong banget. Emblem-emblem juga masih banyak ya dicari kalau Emblem ini biasanya kalau yang versi sini kan tulisannya Datsun 1300, Datsun 1500 itu. Ini versi luar cuma Datsun aja. Oh gitu. Ini saya ambil yang versi Amerika? luar. Oh, Ya. oke. Versi luar tulisannya nggak ada tulisan 1500-nya. Langsung aja polos. Keren ya tampilannya, jadinya apa ya, seger terus agak berbeda aja. Kebanyakan kan kalau di yang saya lihat di jalanan kan mungkin udah terlalu banyak bekerja ya. Iya. Mobil itu mobil, tapi sampai sekarang masih ada juga yang pakai kan. Jadi ketangguhannya tuh masih terlihat ya dipakai. Iya. Sebenarnya basisnya sudah bagus. Jadi seperti spare part nih salah satu contohnya, saya pernah coba ganti shockbreaker ini pakai versi bawaannya yang oli. Saya dapat beli asli baru. Saya pasang
untuk kondisi jalan sekarang nggak nyaman, Kenapa terlalu empuk ya? terlalu empuk. Ah, ah. Nah, kebetulan saya bawa ke toko Shockbreaker, saya cari yang persis modelnya ini, dapatnya persis punyanya Nissan Frontier. Jadi memang Oke. sama adiknya jadinya. Saya pasang pas, tidak ada ngerubah, tidak ada apa-apa. Nggak ada Ukurannya ngerubah, persis. ketinggian juga Ketinggiannya dia karena dia keras, lebih jadi sedikit dongak sedikit, Dongak ya, tapi lebih enak untuk Lebih enak. untuk jalan apa namanya jalan yang gravel enak. Gitu Oke. aja sih. Nah, Pak Wildan, kalau mau tadi ngomongin luar ya, serial kita ngomongin mesin nih. Ya. Nah, ini mesin apa sudah ganti? Dengan tadi kita udah nyoba, kok enak banget. Ini ada apa aja sih yang diramu sama Pak Ya. Wildan? Jadi kalau mesin tuh gini, ini 620 ini ada dua versi, yang versi di luar sama versi di sini. Versi Asia itu dia pakai seri J, biasanya J20. J20. Ya, biasanya transmisinya kolom, ya. Di tangan, leher ya, di di leher. leher setir ya. Nah, kalau yang versi Amerika Kanada dia pakai mesin L. Oke. Nah, ya saya Kalau powernya L lebih besar. Powernya lebih besar. Lebih besar. Nah, makanya Tongkat transmisi, posisi tongkat pakai nggak kolom tapi nggak pakai kolom, tongkat. tapi Nah, di tongkat ya, di bawah ya. Ya, di mobil ini sebenarnya kalau kita buka karpet, di bawah itu udah ada bautnya, tinggal dibuka. Oke, Untuk udah ada dipasang. Ya, lokasi untuk lokasinya merubah ya. untuk itu. Jadi ketika saya masukin mesin L, mesin J-nya saya standby kan, mesin L langsung kepasang. Ini Tidak ada jadi kesulitan. L16. 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 Oh. Jadi mengganti swap engine ya. Terus juga transmisi juga jadi ke bawah ya, di Ya. bawah tongkat. Nah, L16 ini untuk yang seri chassis pendek itu sampai tahun 77 itu L16. Memang serinya yang di luar ya. Di luar ya. Kemudian chassis panjang itu dia sudah pakai L18. Oke. Nah, tahun 80 keluar lagi Deluxe yang Mega Cab, dia pakai L20. L20. Iya. Oke. Jadi kalau gini pakai L16 sebenarnya persis sama orinya yang di luar yang chassis Amerika. pendek. Oke. Ya. Gitu. Jadi kayaknya udah ini kalau dilihat-lihat Pak Wildan udah kesengsem sama US version banget ya. Jadi secara penampilan ada aksen-aksen Amerikanya, mesin juga mengikuti ya L16 ya. Dengan transmisinya di tongkatnya di bawah ya. Gitu. Terus ada apa lagi? Kan disebutnya resto mode ya. Tadi saya lihat juga setir juga enteng. Ada rubahan apa lagi sih di dalam kompartemen tuh? Ya, Power steering ditambah. hanya power steering yang kita tambahkan, punyanya Nissan ya. Power steeringnya Nissan. Nissan ya. Itu nggak ada kendala, tinggal pasang Nggak aja ada, ya. tinggal Oke. pasang. Terus untuk dengan mesin seperti ini spare partnya susah nggak sih Pak? Sebenarnya mudah ya, karena kan produknya itu banyak yang pakai, jadi yang jual aftermarketnya juga banyak. Sampai sekarang pun jeroan mesin kita masih mudah untuk. Nah, kalau L16 itu ada persamaan sama mesin mobil Datsun lain nggak? Iya, banyak sekali. Banyak. Jadi, sebenarnya mesin L itu kan tipenya dari tahun sekitar 67 sampai tahun 80-an. Itu seri L itu ada seri L14, ada 13, ada 16, 18, 20. Produk yang paling banyak L16. L16. L16 dipakai Triple S yang baru, kemudian Datsun kotak yang lama L16. Banyak sekali versinya L16 itu. Jadi kayak kalau Toyota tuh seri K-nya ya yang Betul. paling populer ya. Populer ya dan mudah dicari Oke, partnya. iya. Cuman ini dia periodnya lebih lama. Periodnya lebih lama. Iya, Oke. Nah, tadi udah kita ngomongin mesin, kita ngomongin interior. Konsepnya seperti apa? Nah, ini kalau interior kan plafonnya masih ori. Oke, plafon ori. Kemudian kalau door trim saya memang bawa, kebetulan waktu nyari di luar itu dapat door trim bekas. Ya itu saya pasang. Nah, sorry, door trim aslinya ada door trim nggak sih si 620? Pakai door trim. Tapi kan dulu sudah rusak yang punya dia. Yang sebelumnya. Ya, saya kebetulan dapat bekas masih bagus. Dibawa Di ditenteng. luar, saya tenteng, saya bungkus pakai tas gitu. Kayak koper aja kan itu. Sama hardboardnya. Sama hardboardnya? Iya. Oke. Tinggal dari dipasang udah langsung cocok gitu. Oke. Jadi konsepnya juga mempertahankan resto custom juga ya? Orinya ya. Baliknya ke resto custom. Ya. Kalau jok itu dilapis sarung? Iya, sebenarnya ini jok itu karena lapis sarung aja. Kalau
sabut kelapanya bawahnya masih pakai Masih. sabut kelapa. Tadi saya coba kok empuk banget. Iya, kayaknya ada tambahan busa sedikit Tambahan itu. busa ya kayaknya ya. Cuman yang belakangnya enggak sih. Ah ya, sandaran punggungnya ya. Sandaran punggungnya enggak. Kalau setir sudah diganti Setir yang ori saya parkirkan, saya pakai Nardi itu. Nardi ya. Nah, Nardinya supaya nggak terlalu kecil, kok kebetulan saya punya dapat yang 15 in ini, agak Ini ya. besar ya. Tapi Nardi dari 15 in. kan apa lingkarnya kan kayu ya. Iya. Jadi kelihatannya klasik. Terus shift knob ya. Shifter. Ujungnya. Shifternya ya. Iya. Shifternya juga unik nih teman-teman. Jadi ini saya mengingatkan kayak gaya-gayanya Amerika ya. Di Amerika kan shifternya macam-macam tuh. Kalau yang ini apa disebutannya? Serinya shifter Jenny. Jenny ya. Ya, jadi sebenarnya kepala orang kan itu. Dia kepala serigala ya kalau nggak salah. Kepala serigala. Kepala serigala ya. Kepala serigala yang Kartun dimiripkan ya. orang. Kartun pakai Iya. topi koboi. Di sana ikon juga ya. Biasanya driver truk besar itu yang pakai gituan. Oh gitu. Iya. Ya itu unik banget shifternya. Terus untuk indikator ada perubahan ya tadi ininya. Ya, hanya berubah. tambahan ini aja apa namanya tachometer untuk RPM. RPM ya. Iya, itu RPM diganti ditambahin. Ditambahin aja. Tadinya apa posisinya? Lubangnya itu jam. Tadinya jam Iya. diganti sama Buat odometer RPM. ya. Iya. Oke, siap. So far sih itu nggak ada yang perubahan terlalu mencolok ya, Pak Wiran. Jadi lebih Sekilas nggak ada. simple aja ya. Iya. Teman dibikin supaya lebih nyaman aja ya untuk harian ya. Untuk harian yang jelas untuk safety ya, keamanan Untuk safety ya. Untuk jalanan yang kondisi saat ini. Kalau kita di tol kan harus bisa ngimbangin mobil-mobil yang sekarang. Baik dari sisi akselerasi, kecepatan terutama. Kan kita kalau nggak bisa juga jalan terlalu pelan kan. Kemudian pengereman respon juga harus bagus. Harus siap ke situ sih. Ini udah dibawa kemana aja nih? Ya paling yang jauh itu Jogja. Ini bawa ke Jogja? Ya Jogja, Jakarta itu udah beberapa kali aja. Beberapa kali teman-teman. Iya. Dengan kondisi seperti ini. Kalau dulu malah masih jelek, dari masih belum kita cat Dibawa bodinya terus ya. Tapi kalau setelah di cat body ini pernah juga sih, tapi nggak terlalu sering. Oke. Nah, mumpung kita jarang nih auto jadul ngomongin pickup, terus terutama yang Datsun. Kira-kira sekarang populasinya masih banyak nggak sih untuk dijadiin koleksi? Kira-kira ini nggak, masih ada nggak? Datsun 620. Banyak. 620 menurut saya di Indonesia sangat banyak sekali. Sangat banyak ya. Dan terutama kalau mau ambil yang chassis panjang, populasinya lebih banyak. Populasinya lebih banyak yang Chassis panjang ya. Oke. Iya. Daripada yang chassis pendek. Itu tahun 77 ke atas. Oke. Ya, itu masih banyak itu. Tapi yang short malah jarang ya. Yang short agak jarang. Berarti kalau ngomongin dengan kondisi yang sama, tuh ya, short sama long lebih mahal yang short ya. Ya kalau secara jarangnya iya. Jarangnya iya. Iya, tapi kan orang biasanya nyari kan berdasar kebutuhan. Hobi ya, Iya. suka kesukaan ya. Iya. Ada yang memang seneng panjang, biasanya buat bawa motor, buat Iya. bawa ini kan buat apa namanya, belakangnya cukup panjang. Tapi ada juga yang suka pendek itu karena lebih enak dilihat aja, lebih Oke, pas. Lebih pas, iya. Iya. Benar. Nah kalau ngomongin bak ya, ini kan kira-kira baknya ini kondisinya seperti apa? Ada perubahan atau misalnya ada penguatan lagi waktu dapatnya gimana tuh Pak? Ini kebetulan saya beruntung sekali dapat itu baknya utuh. Utuh ya? Jadi Kan masih jarang bawaan. banget tuh. Iya. Biasanya udah lempeng kan, biasanya ada, kalau aslinya kan ada Betul. apa ya namanya, ada tekstur ya, apa bentuk konturnya ya. Iya. Dan kalau udah kebanyakan bawa barang, dia hampir rata. Betul. Bahkan sampai tutup baknya aja masih mulus waktu saya ambil. Tutup bak tuh maksudnya Pintu baknya ya? yang belakang itu oke. masih relatif utuh, ngelas sedikit aja itu. Wah. Jadi dulu yang punya itu mebel. Dipakai mebel Oke. sama angkut apa namanya kasur. Dan jarang dipakai muatan-muatan berat. Oh, pantesan ya. Kondisinya juga terjaga banget ya. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin bak ya, ini kan berarti ada kir ya. Iya. Itu kir kalau hidup atau gimana Pak? Kalau Surat-surat. kir itu awalnya aja kita apa namanya urus di tempat aslinya ya di Solo ya. Tapi kalau ke sini nih sekarang bisa pakai kir bantuan. Asal mobil memang bagus. Oke. Kan biasanya diuji ya, di tes itu. Dites. Jadi ini surat-surat juga lengkap, kir juga ada ya.
surat lengkap. Ini barusan kita perpanjang pajaknya kemarin tanggal 3. Ini pajaknya berapa kira-kira kalau boleh tahu? Tadi berapa? 317.000. Oh iya, 300-an ya? 317.000. Ini kayak apa ya? Vario apa ya? Mobil, kayak motor ya? Sepeda motor lama juga. Iya, sepeda iya. motor baru juga udah lebih mahal. Udah lebih mahal ya? Iya. Oke. Siap. Apalagi perubahan di yang bikin cakep sih kayaknya juga pelek ya. Tadi kita belum ngomongin pelek nih. Ini kalau nggak salah waktu sebelumnya sempat beberapa tahun yang lalu peleknya kan belum yang ini ya, Pak Widan. Kalau ini peleknya NK ya? Iya, ini kebetulan nggak sengaja juga. Waktu itu ada bursa apa namanya Parjo ya. Itu saya dapat Apache NK. Ya sudah NK saya bersihkan Apache aja. ya? Ya, NK Apache untuk seri baut 6. Ada ya? Ada. Dan yang saya suka itu sebenarnya bobotnya yang sangat ringan sekali. Oh, oke. Jadi beda sekali ketika sudah saya lengkapi ban tanpa ban dalam ya. Kita isi nitrogen, kita pasang itu ibarat kita pakai sepatu yang bagus itu. Iya, Kan iya, beda iya. ya. Nah itu bedanya, jadi kaki-kaki lebih ringan, lebih enak endingnya. Ini kalau boleh tahu lebarnya 15 inci, diameternya lebarnya berapa nih? 7,5 7,5, Iya. rata ya? rata. Oke. Dia offsetnya agak kecil atau berapa? Belasan Offsetnya atau? agak apa ya? Sebenarnya agak colong ya. Oke, masuk Karena ya. kalau nggak colong malah justru dalamnya mentok. Mentok ya. Iya, betul. Tapi kelihatannya serasi banget. Pakai bannya Axelera Pakai tebelnya Alfa 195 195 aja. 195 65. Nah, teman-teman nih kalau mau lihat mobil ya inilah Datsun contohnya tuh buat inspirasi ya. Gayanya modifikasinya resto mod terus gaya Amerika ya ini mobil seperti ini deh. Ya. Pak Widan, makasih banget ya. Terima kasih Mas Randy. Ini ngobrol-ngobrol sebentar. Iya, ini sudah mau mampir ke tempat saya Wah, nih. Saya juga saya terima senang kasih banget. nih. Jadi Didatengin. Jadi Pak Widan ini teman saya temannya di Bintaro. Hobinya tuh pasti bangun mobil tapi apik. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang di belakang sana ya. Nanti di episode selanjutnya ya Pak Widan. Kita Boleh, cerita-cerita yang sana ya. silakan. 5-10-nya ya. Silakan. Oke, siap-siap. Teman-teman itu aja dulu liputan singkat kali ini. Pak Widan terima kasih. Maaf Terima merepotkan ini. Terima kasih banyak, saya sudah disamperin teman-teman semuanya, ini senang sekali saya. Jadi hiburan juga, jadi silaturahmi kita. Siap. Ya. Siap. Oke, kalau teman-teman suka dengan liputan-liputan mobil motor jadul, tolong di-subscribe channel YouTube ini. Terus juga kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Sampai segitu aja. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.